kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tentang sistem organ pada hewan dan tumbuhan. Adapun sistem organ pada hewan atau manusia. Yang pertama, sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencerna, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Dapat dilihat di samping gambar dari sistem pencernaan yang berawal dari rongga mulut, lidah, kerongkongan, hati, empedu, lambung, usus kecil, usus besar, dan yang terakhir itu ada anus. Yang kedua ada sistem pernapasan yang berfungsi sebagai pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Dapat dilihat pada gambar di samping di mana ditunjukkan alat pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada hidung, faring, pita suara, trakea, bronkus, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sistem rangka, di mana berfungsi sebagai penyokong dan melindungi organ dalam. Dapat dilihat pada gambar, ditujukan tulang dahi, tulang pelipis, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan lain sebagainya. Yang keempat ada sistem transportasi atau peredaran darah, di mana berfungsi sebagai mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh sel tubuh dan mengangkut hasil metabolisme yang tidak berguna serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Yang kelima ada sistem saraf yang berfungsi sebagai pengatur setiap tindakan yang dilakukan tubuh dengan cara saling mengirim sinyal dari berbagai bagian tubuh. Yang keenam ada sistem ekskresi, di mana berfungsi sebagai pengeluaran sisa metabolisme yang tidak terpakai lagi dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Dapat dilihat pada gambar, ditujukan sistem ekskresi pada manusia. Ada ginjal, ada hati, ada paru-paru, dan kulit. Kemudian, sistem reproduksi yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya, beralih pada organ pada tumbuhan. Beberapa contoh sistem organ pada tumbuhan. Yang pertama, ada sistem pernapasan atau respirasi, sistem pengangkut atau transportasi, sistem evaporasi atau penguapan, sistem gerak, kemudian ada sistem reproduksi. Di mana sistem pernapasan atau respirasi yaitu keluar masuknya udara atau oksigen dan karbon dioksida untuk pembentukan dan pembongkaran energi yang diperlukan oleh tumbuhan, dan kegiatan ini dilakukan oleh organ stomata, lentisel, dan akar atau akar gantung. Kemudian ada sistem pengangkutan. Sistem pengangkut atau transportasi berfungsi sebagai pengedaran air, unsur hara, dan zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan melalui pembuluh kayu atau xilem dan tapis atau flum yang terdapat pada berkas pembuluh yang terletak pada akar, batang, dan daun. Kemudian ada sistem transpirasi atau sistem penguapan, di mana sistem pelepasan uap air ke udara bebas yang disebabkan oleh pengaruh suhu lingkungan atau panas maupun dingin pada tumbuhan, dan organ yang berperan dalam hal ini adalah daun dengan stomata dan lentiselnya. Kemudian ada sistem gerak.
di mana pada sistem gerak ini, tumbuhan berkenan dengan merespon rangsangan dari luar, dan organ yang berperan di sini meliputi akar, batang, dan daun. Yang terakhir ada sistem reproduksi, di mana sistem reproduksi atau sistem perkembangbiakan yang tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Sistem reproduksi pada tumbuhan yang meliputi organ putik, benang sari, bakal buah, serta bakal biji. Cukup sekian materi tentang sistem organ pada hewan dan tumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.